Selamat malam, Sugeng Rawu Sedoyo. Saya Peter Carey, sejarawan dari Diponegoro dan Perang Jawa. Dan pada tahun 73, saya kenal baik dengan Pak Ben dan Bu Ani waktu saya mondok di Terjoksuman di Jogja, dan sebelum Pak Ben dan Bu Ani turun ke lapangan di Kulon Progo di Dekso. Saya sangat menyesal sekali tidak bisa join malam ini, tapi salah satu kerabat dekat kena COVID dan saya sendiri kena flu berat, jadi saya tidak mau menular, tapi saya ikut gembira atas perayaan ini 50 tahun dari Banja Arum, dan waktu untuk merefleksi bagaimana heroiknya dari Dekso sendiri selama perang Diponegoro dan selama perang revolusi, sebab di perang Jawa Selarong dibantu menjadi markas pertama di Diponegoro, tapi sejak Oktober 1825 sampai Juli 1826 Dekso menjadi markas dari sang pangeran, dan semua Kulon Progo yang dilindungi oleh arus yang sangat cepat dari Kulon Progo, dari Kali Progo, yang pada waktu itu tidak ada jembatan, adalah salah satu tempat untuk istirahat, tempat untuk logistik, tempat untuk menggembor-gemborkan dan menyiapkan pasukan untuk Diponegoro sendiri. Dan pasukan diuji dengan lompat di atas kali-kali atau kali kecil dekat dengan Dekso. Jadi ini sudah syarat, sudah melanglang buana bahwa Dekso adalah tempat yang tersohor. Dan pada waktu Clash kedua 1948 Desember, ketua wakil kepala dari staf TNI, Kolonel TB Simatupang, yang menulis catatan laporan dari Banaran, jalan dari Jogja ke Sentolo untuk mengangkat peperangan kedua terhadap Belanda yang bermarkas di Kulon Progo, dan dia terkesima, dia orang Batak tapi terkesima bahwa orang Jawa di Kulon Progo masih ingat dengan kisah dari perang dari Diponegoro dan perang Diponegoro waktu Dekso menjadi markas. Semua warga di Kulon Progo menolak menerima industri Gulden, tapi mau dibayar dengan rupiah, jadi mereka dengan penuh hasrat, penuh hati mendukung kemerdekaan, dan ini satu kisah yang sebenarnya bagi saya harus diabadikan. Dan waktu saya sedang menyiapkan satu buku ini, salah satu saksi sejarah adalah Joy Diningrat, Bupati Karanganyar, leluhur dari Presiden kita sekarang, Prabowo Subianto. Dia adalah pemuda 23 tahun yang bergabung dengan Diponegoro, yang dia selalu menyebut Sinuhun, di Klangon pada 23 Juli, 3 hari sesudah mulai perang Diponegoro 1825. Dan dia catat semua tempat di mana dikunjungi oleh Diponegoro, mungkin untuk solat maghrib, mungkin untuk berlindung pada malam di sebuah gua atau di bawah pohon. Dan saya terkesima sebab salah satu tempat adalah Kasuran di Sleman, dekat sekali dengan Dekso, di seberang Kali Progo, dan di Kasuran ada salah satu pertempuran di mana pada 26 Juli 1826 waktu Diponegoro menang satu menangan telak terhadap Belanda. Dan waktu saya mengunjungi pakai Google untuk lihat semua tempat yang dikunjungi Diponegoro, Kasuran muncul sebab mereka punya salah satu blog site sendiri diawali oleh buku saya, catatan percakapan dengan Diponegoro, dan mereka download percakapan yang ada kisah dari pertempuran itu 26 Juli 1826
2006 dengan semua laporan militer dan semua laporan pribadi dari perwira Belgia seperti Ehrenburg. Ya. Jadi kisah saya, saran saya pada malam ini adalah untuk supaya Dexo dan generasi Gen Z dan Gen Alpha bisa mengetahui sejarah lokal bahwa salah satu susulan dari malam ini bisa ada satu blog site khusus untuk menggembur-gemburkan, untuk merayakan, untuk mengabadikan sejarah dari Dexo supaya seantero dunia dan terutama generasi pemudi dari Kulon Progo bisa mengetahui sejarah lokal. Sukses, selamat, ngantos ke Panggi Malih.